semangat dan dengan gairah kami mau memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan lebih lagi memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur, haleluya, amin, haleluya. Sekali saya sapa kita luar biasa. Izinkan saya bertanya, ada berapa jiwa yang baru pertama kali bersama-sama di tempat kita ini bergabung beribadah? Lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan, ada 1, 2, 3, 4 orang. Haleluya, haleluya. Selamat bergabung gereja kita di tempat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita di tempat ini. Mari katakan kiri kanannya, berpujilah Tuhan. Haleluya, kita akan pujian kita. Mari kita bertentang Bapak Ibu Saudara terkasih.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan sembari kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama. Biar dengan pujian ini kita semakin dekat kepada Tuhan, bahwa lebih baik satu hari dibelah tangan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Bapak. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu
bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari Tuhan Kau memberkati kami Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana sepanjang minggu Tuhan lawatan begitu sempurna bagi setiap kami. Pada saat pagi siang ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, hanyalah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang beribadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah memberkati setiap kami Tuhan, hati kami Tuhan, pendengaran kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hati ini Tuhan dan pikiran ini Tuhan hanya fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, tapi hamba bersandar, hamba bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Berilah Tuhan kepada hamba ini kemampuan Tuhan, keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Bapa. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih. Inilah doa kami, ini ucapan syukur kami. Mari umat-umat yang diberkati, yang kita siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita buka kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 2. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 2. Nanti multimedia dilompat ke ayat 15 dan 16 ya. Mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengawal segala bangsa di bumi. Segala berkat ini adalah hati kepadamu, dan Dia memilih jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lompat ke 15. Ya, mari sama-sama kita baca 15 dan 16, 1, 2 ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan kata-katanya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala hukum ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, yang percaya katakan amin. Nah, ini kebenaran firman Tuhan pada pagi siang ini judulnya adalah mendengarkan dan melakukan ya. Jadi kita jangan mendengarkan saya tapi tidak melakukan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, ini kebenaran firman Tuhan. Jadi segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Allahmu. Nah, nanti kita baru masuk yang tentang berkat. Nah, jadi di kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan sampaikan ya. Mari kita buka lagi di Ulangan 4. Di Ulangan pasal 4 ayat pertama sampai dengan kedua. Mari kita baca secara bersama-sama. Ulangan pasal 4 ayat pertama dan kedua. 1, 2 ya. Maka sekarang hai Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki tempat penduduk yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yang kedua, jangan kamu mendengarkan apa yang disampaikan kepadamu dan melakukan keduanya. Dengan demikian kamu dapat berjuta Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Nah, amin. Jadi ketika
Israel menerima yang diberikan Tuhan firman, ya. Tuhan ada berkata dua kata, berkat dan kutuk. Nah, ini yang disampaikan oleh Tuhan ketika Nabi Musa menerima ya firman ke-10 firman itu. Jadi dalam setiap kita manusia, apakah kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan seumur hidup kita? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak bisa. Tapi oleh karena Tuhan Yesus memampukan kita, membuat kita bisa. Di sini Tuhan Yesus ya yang mematahkan semua segala kutuk dosa, satu penyakit ya di kayu salib oleh darahnya. Maka Tuhan datang ya diutus Allah untuk memberikan kita kekuatan, untuk memampukan kita. Jadi kalau tidak Tuhan Yesus datang ya, Tuhan Yesus tidak menguruskan setiap kita, kita tidak akan dapat. Nah, jawabannya tidak ada yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Satu pun tidak yang dapat. Yang dapat hanya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ya. Ini firman ini ya jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah, seperti juga di dalam Wahyu 22 ayat ke-18 sampai 19. Coba kita buka di Wahyu ya. Wahyu pasal 22 ayat ke-18 sampai 19. Mari kita baca secara bersama-sama. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan 19. Mari kita baca 1, 2 ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang benar perkataan membuat dari kitab ini. Jika seorang mengatakan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangi sesuatu dari perkataan dari kitab ini, maka Allah akan mengambil bagiannya pohon kehidupan dari pohon kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, ini kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan ada menambah-nambahkan ya daripada perkataan kitab ini, dan jangan ada yang menguranginya. Jadi kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan ya, dalam ulangan tadi, ulangan 28 ayat pertama tadi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya perhatikan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, ya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan ya Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kalau kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan, kita boleh melihat tokoh ya, tokoh daripada dalam Mazmur, yaitu Raja Daud ya. Coba dibuka di 119 ayat 97 sampai 100 ya. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 119 ya, 97 sampai dengan 100. 1, 2 ya. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya daripada padaku. Aku lebih berhati diri daripada semua pengajarku, sebab perintah-perintahmu kami renungkan. Aku lebih berdiri daripada orang tua, sebab aku memegang kitab-Mu. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi inilah dia satu tokoh ya, Daud, Raja Daud. Dia katakan dia begitu mencintai Taurat Tuhan ya. Aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan ya. Nah, di sini kita bertanya dalam hati kita. Ketika hari Minggu, hari Sabat ini ya, mungkin kalau minggu depan nanti ditanya hamba Tuhan yang melayani kembali,
apa judul firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin kita bukan menghakimi, kita banyak yang lupa. Sebab firman ini mesti didengarkan, dilakukan. Nah, seperti Raja Daud katakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ya? Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, ini Raja Daud. Ya. Dia katakan pengajarnya, berarti pengajarnya gurunya. Gurunya pun berarti dia lebih pintar daripada gurunya, sebab dia memegang titah-titah Tuhan. Dia memegang perintah-perintah Tuhan. Bahkan tidak ada satu pun yang dilewatkan. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, tidak ada satu pun yang dia lewatkan. Semua dia renungkan. Seperti di 1 Yosua ayat 8 juga ada seperti itu. Ya, renungkanlah. Cuma tolong ditayangkan dulu. 1 Yosua ayat 8. 1 Yosua pasal 8. 1 Yosua ayat 1 pasal 8. Pasal 1 ayat 8. Ya. Dan kita baca bersama-sama. Jangan engkau biar serentak ini sama-sama 1, 2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan diri orang ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan hamba saya terbentuk. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Jangan kau lupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, tentu kita akan bertindak hati-hati. Kita tidak menjadi orang sembrono lagi. Nah, firman itu firman yang kita cintai. Firman itu hidup dalam hati kita, hidup dalam setiap kita. Jadi firman itu bukan untuk dibaca, didengarkan, dan berlalu begitu saja. Firman itu didengar untuk dilakukan. Jadi aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titahmu. Nah, ini kata Raja Daud. Raja Daud ini adalah raja yang paling sibuk, raja yang paling besar di zamannya, zaman dulu bahkan zaman sampai sekarang pun. Jadi terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Tadi kalau kita tidak lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, tentu kita bertindak dengan hati-hati. Jadi di dalam Mazmur 19 ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Berarti aku tidak menjadi melakukannya, sebab aku mencintai Taurat-Mu. Itu kata daripada pemazmur, supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Inilah orang yang paling dekat kepada Tuhan, Raja Daud. Jadi kebenaran firman Tuhan ini, ini boleh menumbuhkan setiap kita. Jadi ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan firman itu kita lakukan begitu saja. Jangan kita datang hanya mendengarkan, lalu kita pulang tidak ada yang kita bawa apa-apa. Misalnya disampaikan hamba-hamba Tuhan setengah jam atau 40 menit, masa satu saja tidak ada yang bisa kita ambil. Masa tidak ada satu pun jadi rema dalam hidup kita. Maka ketika diterangkan harus kita minta Roh Kudus, apa maknanya, apa remanya. Sebab kadang-kadang kita terbatas untuk memberikan pengertian pengetahuan. Tapi biarlah Roh Kudus tidak terbatas untuk memberikan pengertian bagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu,
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, coba kita lihat Raja Daud, raja yang paling masyhur, raja yang paling besar. Jika berperang semua kalah dibuat Raja Daud. Tuhan mengangkat dia. Oleh dia mendengarkan, dia mencintai firman Tuhan. Jadi segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi berkat-berkat apa sajakah itu? Yang pertama, dia ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ini bercerita tentang diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang, di mana saja pun engkau diberkati. Jadi bukan hanya engkau diberkati ketika di gereja atau diberkati ketika di mana. Nah, ini firman Tuhan ya, seperti saya bikin salah satu contoh. Nah, jika ada dalam satu perusahaan ya, biasa itu yang saya dimutasi apanya itu, kepala-kepala bagiannya seperti itu ya, misalnya manajernya. Nah, mereka takut dimutasi sebab saat ini mereka itu bekerja di sini di lahan yang basah, banyak uang masuk. Itu contoh ya, contoh bukan jadi pedoman. Ini biar supaya lebih dipahami. Ada sering banyak sekali kalau kita melihat di YouTube, bahkan orang minta didoakan. Dia minta didoakan kepada gembala. Apa yang mau saya doakan, dia katakan, supaya saya jangan dimutasi bekerja, supaya kami jangan dipindahkan. Jadi ini adalah salah satu yang orang tidak mengerti. Sebenarnya diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Di mana-mana pun kau sudah diberkati. Bukan mesti kau di kantor sini, bukan kau mesti di kota ini, di kota sana kau diberkati dia. Tapi berkat itu sudah ada dalam diri kita. Ini yang sudah berkat diri kita, yang sudah menjadi berkat. Nah, jadi diberkatilah kau kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan buah kandungan kambing dombamu. Jadi semua apa yang kita punya itu sudah diberkati Tuhan. Jadi bukan buah kandungan kita saja, pekerjaan, usaha, bahkan sampai anak-anak kita ya, semua dibikin Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menghormati orang tua. Jadi semua apa yang kita punya itu tadi, misalnya ada milik kita, ada perkebunan kita, ya, atau ada apartemen, atau ada mobil, atau ada macam-macam lah ya. Nah, itu semua sudah diberkati Tuhan itu sampai ke anak-anak kita. Jadi diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Yang kelima, diperhatikan, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Nah, ini berbicara tentang ya seorang janda di Sarfat ya. Pada waktu musim kelaparan di Israel ya, dia tidak mempunyai apa-apa, hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya. Tetapi karena Tuhan memberkati bakul dan tempat adonannya, maka itu tadi tepungnya tidak akan habis dan minyak pun tidak habis. Bahkan mereka menjadi orang kaya. Ini firman Tuhan berkata, diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Jadi tempat bakul kita, tempat adonan kita bakal tidak akan habis-habis. Jadi ini ibu-ibu supaya lebih paham lagi, tempat adonan kita, tempat beras kita, tempat lumbung-lumbung kita. Jadi supaya melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan mendengarkan saja, tapi lakukanlah. Jadi diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi ini berbicara diberkatilah engkau waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Jadi yang pertama diberkati adalah waktu kita masuk.
Nah, ini berbicara dalam setiap rumah tangga. Jadi Tuhan yang pertama membuat mukjizat bukan menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati. Mukjizat pertama adalah tentang perkawinan rumah tangga, ya, yang terdapat di Injil Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai dengan 7. Dari situ ada tertulis. Jadi itu diberkati semua itu pertamanya tadi dari rumah tangga, bukan dari pekerjaan dulu. Tuhan menginginkan agar rumah tangga kita dulu diberkati, menjadi rumah tangga yang rukun. Jadi ketika kita rukun, kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan apa? Ya, kekuatan Tuhan berikan bagi setiap kita supaya kita boleh mengumpulkan harta kekayaan. Kita baca di Ulangan 8 pasal 18. Ulangan pasal 18, Ulangan 8 ayat 18. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang akan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menentukan perjanjian yang mengingatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, jangan lupa setelah Anda diberkati Bapak Ibu, ya, jangan lupa kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, satu tujuan hanya untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepadanya. Itu salah satu tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Jadi supaya tadi di firman Tuhan katakan supaya kita kuat apa? Kuat mengumpulkan harta kekayaan. Jadi jikalau suami istri boleh sepakat, sehati, sepikir dalam rumah tangga, Bapak Ibu percaya rumah tangga itu akan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau rumah tangga itu satu ke kanan, satu ke kiri, tarik menarik, nah masalah kecil jadi besar, nah, percaya Bapak Ibu. Nah ini saya tidak menghakimi. Nanti kita lihat sendirilah endingnya sampai di mana. Jadi itulah Tuhan berikan berkat bagi orang yang hidup rukun. Jadi dalam Mazmur 133 ayat 2 sampai dengan 3, tolong ditayangkan multimedia. Mazmur pasal 133 ayat ke 2 sampai ke 3. Ya. Mari kita baca 1, 2 ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, janggut yang meleleh yang berharum dan seperti burung-burung yang berbentuk atas gunung Sion, sebab bersama Tuhan memberkati. Nah, kesitulah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kalau rumah tangga orang hidupnya rukun, nah ini firman Tuhan akan terjadi kepadanya. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ini berkat orang yang hidup rukun. Jadi kalau mereka tidak hidup rukun, ya entah firman mana lagi lah mau kita sampaikan, ya. Jadi diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah disitulah rumah tangga. Pertama rumah tangga dulu yang diberkati, baru kedua pekerjaan. Nah, pekerjaanmu akan berhasil. Apa yang kau kerjakan, kau usahakan akan berhasil dan kau akan beruntung. Kemanapun kau melangkah, Tuhan senantiasa menyertai. Jadi di ayat ke-7-nya, Ulangan 28 ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah oleh bersatu jalan mereka akan menyerang engkau.
tapi 7 jalan mereka akan lari dari depanmu. Nah, ini firman Tuhan yang mengatakan ya, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka. Nah, ini bersatu jalan mereka, ini bersatu jalan si iblis. Nah, kita belajar ya firman Tuhan ini. Jadi kalau iblis ya, iblis mengganggu kita. Kadang-kadang kita berpikir gini, mungkin iblis mengganggu usaha kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Kan sering gitu kita kalau habis menara doa, habis kita doa keliling, semua kita patahkan, kita hancurkan segala kuasa yang coba-coba mengganggu ini kita sebutkan ya. Sebenarnya tidak. Nah, perhatikan, karena iblis ini maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Mereka bersatu jalan ya. Mereka bersatu, hanya jalan satu mereka. Hanya apa? Hanya mereka boleh mengganggu hati ini. Hanya hati kita yang dia ganggu. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan, dan bukan yang lain-lain. Hanya hati kita yang diganggunya. Jadi kalau iblis itu ya sudah mengganggu kita, terutama dia ambil apa? Kesejahteraan kita, kekhawatiran kita. Ini pekerjaan iblis. Jadi Bapak Ibu coba kita buka di 1 Petrus. 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-7 sampai dengan 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Mari sama-sama kita baca 1, 2 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh di jalan keliling, sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, perhatikan Bapak yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, inilah yang diambil iblis pertama, kekhawatiran kita. Jadi iblis bukan mengambil harta kita, tapi kekhawatiran kita yang diambil terlebih dahulu. Jadi maka daripada Rasul Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kalau kita lihat juga di YouTube itu ada juga sering itu tentang binatang-binatang itu. Dimana kalau singa itu mau menerkam musuhnya, dia tidak akan mengaum-ngaum, dia akan mengendap-endap. Dia akan mengendap-endap setelah A1 atau setelah mungkin sudah dapat, langsung dia terkam. Jadi di sini iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi iblis ini menakut-nakuti, dia mengaum-ngaum. Sebab dia sudah tidak mempunyai gigi, dia sudah tidak mempunyai kuku lagi. Dia sudah alias singa ompong. Dia tidak dapat lagi berbuat apa-apa lagi. Jadi dia hanya mengaum-ngaum. Istilahnya bahasa remannya kalau dia begitu menggortak-gortak dan kira-kira begitu. Jadi dia tidak lagi, dia tidak mempunyai kekuatan lagi. Dia hanya mengaum-ngaum, hanya dia menakut-nakuti. Jadi makanya kalau bagi kita yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita jangan takut lagi tentang si iblis. Sebab kita sudah tahu pekerjaan iblis yang bagaimana. Dia pertama mencuri daripada memberikan khawatir kepada diri kita. Bukan yang lain-lain diambil pertama, kekhawatiran kita. Jadi mengapa di ayat ke-7 tadi, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau,
tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Seperti tadi saya katakan, kalau iblis itu dia bukan seperti tadi mengganggu usaha, pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Tapi yang pertama tadi saya katakan, hati ini dia buat khawatir dulu, dia buat gusar, sehingga suami istri bisa bentrok, dia peralat, hanya dia bisa memperalat, sebab dia sudah singa ompong, dia tidak mempunyai kekuatan lagi, hanya dia bisa mencari lawannya yang bisa ditelannya. Jadi dia katakan seperti bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Nah, ini bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu, sebab ini hari ketujuh, ini adalah hari rest. Nah, rest ini untuk kita santai, untuk melepaskan penat. Seperti kalau kita perjalanan panjang, itu ada namanya rest area, itu ada disediakan. Nah, jadi ini hari ketujuh juga, ini Tuhan berikan hari ketujuh untuk kita beristirahat. Jadi kalau kita sudah beristirahat, kita sudah memuji muliakan Tuhan dan percaya mana mungkin iblis lagi bisa mengganggu kita. Ini hari ketujuh ini adalah hari perhentian, hari untuk menyembah Tuhan. Jadi yang ke-8-nya, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lubungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini firman Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini sudah digenapi dalam kehidupan kita, kita tidak lagi mencari-cari berkat. Berkat itu sudah datang sendiri, berkat itu yang mengejar kita. Salah satu contoh, kalau kita dalam cahaya matahari atau malam atau lampu, ya, dimana kita kalau melihat bayang-bayang kita ini, kalau kita kejar dia semakin lari, semakin kita kencang ya berlari, mengejar semakin kencang dia berlari. Tapi kalau kita berbalik, nah inilah yang berkat itu. Kalau kita berbalik ya, kemanapun kita bayang-bayang itu terus mengikuti kita. Itu berkat-berkat itu terus mengikuti setiap kita. Jadi kalau tidak, seperti kita mengejar bayang-bayang kita semakin kuat lari, semakin kuat bayang-bayang itu pergi daripada kehidupan kita. Jadi inilah berkat-berkat Tuhan, berkat yang sangat luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kita. Tapi di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ya. Tapi jangan lupa, ya, seperti ayat ke pasal 4 tadi, ayat kedua di ulangan tadi, jangan tambahkan, jangan kurangkan. Apa yang sudah diperintahkan Tuhan, juga di Wahyu, kitab Wahyu pasal 22 tadi ayat ke-18 sampai dengan 19, Yohanes bersaksi, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau orang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab Taurat, dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, baiklah kita melakukan kehendak kebenaran firman Tuhan, mendengar, melakukan. Jangan mendengar saja tapi tidak melakukan. Mari kita berusaha, kita minta kepada Roh Kudus yang seperti lagi kita orang-orang sudah percaya kepada Tuhan, ya, kita juga harus rajin baca firman Tuhan
supaya kita tahu apa janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semua ada tertulis di sini di kebenaran firman Tuhan. Jadi biarlah firman ini boleh menguatkan kita, firman ini boleh meneguhkan setiap kita, sehingga kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, kita akan berhasil, kita akan beruntung. Lagi yang tadi kerukunan dalam rumah tangga, ya, kalau rumah tangga ini rukun, pastilah Tuhan akan memberkati. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Dengan dapat saya sampaikan, mari kita bersatu teman-teman. Yang kata Tuhan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan siang ini. Di mana kami telah mendengarkan sebagai firman. Biar setiap kami hamba Tuhan, kami boleh mendengarkan firman, kami boleh melakukannya Tuhan. Agar kami senantiasa bertindak hati-hati ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kemanapun kami melangkah, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkau perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
itu adalah Allah yang kami sembah. Terima kasih kami berdoa buat Bapak kami yang telah menyampaikan firman. Berkati Pak Samin, berkati keluarganya, berkati pelayanannya ya Bapak, sehingga ya Tuhan Engkau perluas lagi pelayanannya demi kemuliaan nama. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami bersyukur karena firman yang disampaikan itu tertanam dan teraplikasi dalam kehidupan kami, sehingga kami mendengarnya dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita yang terakhir, kita akan mendengarkan warta sepekan. Salam Bapak Ibu Saudari terkasih dalam nama Tuhan. Warta kita untuk minggu ini adalah yang pertama. Ibadah raya kita kembali hanya satu sesi saja jam 10 pagi di gereja. Yang kedua, kubu doa setiap hari Senin jam 7.30 malam diwajibkan kepada seluruh pengerja dan terbuka untuk umum. Yang bertugas kiranya dapat mempersiapkan diri. Yang ketiga, FA setiap hari Kamis jam 7.30 malam yang menjadi tuan rumah Bapak Simbolon beralamat di gereja ini diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk umum. Yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Yang keempat, doa persiapan dan latihan musik setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja diwajibkan kepada seluruh departemen musik dan untuk mengikuti doa dan latihan agar menyatukan visi dan misi daripada pelayanan kita. Yang kelima, kode perpuluhan telah diterima oleh setiap kita pengerja di tempat ini guna melatih kita untuk setia melakukan perintah Allah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara besar kepada kita dan perpuluhan ini terbuka juga untuk umum. Yang keenam, setiap minggu keempat tiap bulannya, para pemuda gereja akan mengaktifkan kembali diakonia dengan memberi makan saudara kita yang tunawisma. Bagi pemuda dan orang tua kami yang rindu untuk mendukung, dapat memberikan dukungannya kepada saudara Arisman Lauli, dapat berupa dana, makanan, daya, dan lain-lain untuk kita dapat mendukung daripada program ini. Yang ketujuh, setiap minggu keempat persembahan yang kedua, gereja kita akan melakukan diakonia untuk orang susah yang ada di gereja maupun yang ada di sekitar gereja kita. Diakonia ini akan diberikan di bulan Desember 2021. Biarlah kita dapat ikut ambil bagian di dalamnya, menjadi berkat buat sesama kita. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terakhir. Yang merah untuk persembahan umum, yang ungu untuk warta gereja, yang merah untuk persembahan pembuluhan, dan ucapan terima kasih.
kami membawa segala ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan, kasih setiamu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu, oh menjamah semua kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami bukan lagi pribadi yang sama ketika kami datang, tapi kami jadi pribadi yang sudah dipulihkan dan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan buat kebenaran dan firman-Mu yang sudah diperdengarkan oleh hamba-Mu bagi kami di tempat ini, sudah memberkati kami semuanya ya Bapa. Biarlah kami di tempat ini ya Tuhan jadi pribadi-pribadi yang mau mendengarkan, mau merenungkan, memelihara, dan juga melakukan dengan taat semua firman yang Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami akan Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Ajari kami terus ya Allah Roh Kudus. Kami tidak akan pernah mampu, kami tidak pernah kuat, karena begitu banyak tantangan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan akan terus memampukan kami untuk kami selalu dengar-dengaran dan taati kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Sam yang sudah membagikan firman ini kepada kami. Biar Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam rumah tangganya, anak cucunya Engkau berkati ya Tuhan. Hidup dalam takut dan gentar akan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua umat-Mu jemaat Tuhan yang hadir beribadah, kami percaya Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik Tuhan, kami berdoa membawa bangsa negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan nyata bagi bangsa kami di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya walaupun ya Tuhan sepertinya doa-doa kami tidak dijawab oleh Tuhan, walaupun sepertinya kami tidak tahu kapan berakhir pandemi ini ya Tuhan, tapi ada satu yang pasti di dalam Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan selalu meluputkan kami daripada yang jahat ketika hati kami melekat erat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh karena kami berdoa terus ya Tuhan, jangan henti-hentinya supaya pandemi ini segera berakhir dalam nama Yesus, dan juga Engkau memulihkan keadaan ekonomi kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan, dan kehidupan sosial kami juga boleh kembali kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami boleh saling berhubungan satu dengan yang lain dengan baik ya Tuhan, tanpa ada penghalang-penghalang lagi di masa-masa ini ya Tuhan Yesus. Ini menjadi doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Bapa yang baik Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintah negeri kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri-menteri kami Indonesia Maju, para anggota DPR, MPD, dan Polri ya Tuhan. Bahkan pemerintahan ada setiap daerah, para gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, dan RW, pemerintah sekitar apapun semua daerah, biarlah kiranya roh Tuhan, roh takut dan hikmat Allah ada pada mereka ya Bapa, untuk dapat membangun negeri ini semakin lebih baik lagi ya Tuhan, dan bahkan untuk menyelesaikan daripada pandemi ini segera dapat selesai ya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat semua ya Tuhan, gereja Tuhan yang ada, dan Engkau memberkati ya Bapa ya Tuhan Yesus di hari-hari ini. Semua gereja-Mu ya Tuhan bersatu padu, merubuhkan setiap tembok-tembok pemisah, dan tidak ada lagi pemisah-pemisah antara gereja Tuhan. Kami menjadi tubuh Kristus yang boleh bersatu dan menjadikan Yesus menjadi kepala atas tubuh-Mu. Kami akan selalu menyerukan nama Tuhan atas negeri kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau Allah memberikan ya Tuhan kedamaian, ketentraman bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa daerah di mana kami berada ya Tuhan, Sumatera Utara ya Tuhan Yesus, buat gubernurnya ya Tuhan, dan juga buat bupati Labuan Batu. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk membangun daerah semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Bapak Pendeta Dr. Nisun Niko Harjo, dan juga buat hamba-Mu ya Bapak ya Tuhan yang ada di PBI Raya 4 ya Tuhan, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta R. Bapak Yonan, Bapak Daniel Edi Panji
kami, Ibu pendeta sabarnya berikan ya Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati hamba-Mu-Nya, memakai dengan dan luar biasa memberi kesehatan yang lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat umat yang di Air Kanoban dan juga di Rantau Prabat ini ya Tuhan. Biar kami sama-sama dibangun di atas kerohanian yang dengan dasar yang kuat, yang dibangun batu karang yang teguh, dan Engkau Yesus menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan juga umat-Mu sudah memberikan persembahan pada saat ini ya Bapa. Dan Engkau memberkati semua tangan-tangan sudah memberikan dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi semuanya Bapa. Berkati kaum Bapa, kaum Ibu ya Tuhan Yesus. Bagi setiap rumah tangga kasih Tuhan curahkan, memberkati semua rumah tangga. Berkati kaum pemuda anak-anak ya Tuhan, agar Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan dan mempermuliakan Engkau Bapa di masa mudanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami katakan kami buat kota kudus-Mu Yerusalem, Salom Yerusalem, diberkati tembok-tembok-Mu, diberkati laku-liku-liku, diberkati seluruh suku bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat anak tercurah bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan keluar dari tempat ini, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Dan kami akan terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita arahkan pandangan kita, hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.